Enggak, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai perancangan produk 1. Di sini kami atas nama Wais Al-Qarni 1412000020 sama rekan saya atas nama Rahma Adipura 1412000074 sama rekan saya satu lagi atas nama Muhammad Adam Rian 141200000191. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi dan tugas besar kami. Yang berikutnya, Mas. Lanjut, Mas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai indikator kualitas produk. Menurut Coulter and Keller, dibahasakan oleh Bob Sabran tahun 2012, 8-10, kualitas produk memiliki indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah desain. Desain itu adalah komponen penting dalam suatu produk. Yang berikutnya itu adalah bentuk. Apakah bentuk dari produk itu bagaimana? Apakah bulatkah, atau kotakkah, atau segitiga? Nah, di sini perlu itu namanya bentuk. Nah, terus yang ketiga itu adalah fitur. Fitur adalah komponen dari produk tersebut. Ada fitur apa aja. Nah, yang berikutnya itu adalah penyesuaian. Penyesuaian itu adalah apakah produk itu harus seukuran bagaimana. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan suatu customer yang diinginkan, atau enggak biasanya suatu produk yang dituju gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah kualitas kinerja. Dan yang berikutnya itu adalah kualitas kesesuaian, yang berikutnya itu adalah ketahanan, seberapa tahan gitu untuk mengenai produk tersebut, atau namanya itu durability. Yang berikutnya itu adalah keandalan, reliability, yang berikutnya itu adalah kemudahan perbaikan, dan yang berikutnya itu adalah mengenai style atau gaya. Jadi untuk mengenai indikator-indikator kualitas produk itu ada 10. Nah, yang berikutnya, dilanjut, Mas. Mengenai QFD. QFD atau Quality Function Development adalah sebuah metode pengembangan produk yang sudah dikenal di dunia industri. Metode ini menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelanggan ke dalam produk. Itu menurut Wijaya tahun 2011. Untuk QFD menerjemahkan apa yang diinginkan menjadi apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang berikutnya, Mas. Nah, manfaat QFD adalah dalam penelitian Sahuri tahun 2016 mengungkapkan apabila dilaksanakan dengan tepat, QFD akan mampu meningkatkan beberapa hasil. Jadi ketika kita melakukan QFD, kita akan mendapatkan hasil, asalkan kita harus tepat gitu dalam melaksanakan QFD tersebut. Yang pertama, kita akan mendapatkan benefit atau manfaat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi antar departemen. Jadi kita komunikasi dengan pembeli atau customer itu kita akan berefektivitas gitu dengan QFD ini. Yang berikutnya itu adalah mampu mengetahui dengan jelas kebutuhan pelanggan yang akan dibawa melalui proses langsung ke operasional. Dan yang berikutnya itu lebih sedikit perubahan-perubahan sistem yang terjadi. Harapannya, ketika kita melakukan manfaat QFD, kita akan merubah sistem yang terjadi, yang dari tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya lebih baik menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, sampai menjadi yang terbaik. Yang berikutnya itu adalah kualitas produk yang sistematis dan saling integritas, atau integrasi. Yang berikutnya itu adalah waktu pembuatan produk yang lebih singkat. Harapannya dengan ini yang tadinya waktunya agak lambat, harapannya menjadi lebih agak cepat, sehingga menjadi cepat. Dan hasilnya juga akurat, bukan hanya cepat, tapi akurat, sesuai dengan kebutuhan customer, atau kebutuhan keinginan customer. Nah, yang berikutnya itu adalah meningkatkan pemahaman dari hubungan kompleks dan kemampuan mengurangi kolektivitas dengan tingkat integrasi lebih tinggi dalam perusahaan guna mendukung penyelesaian, serta mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan kembali kebutuhan yang bertentangan dari berbagai pelanggan. Jadi, misal kalau ada pelanggan yang kurang puas, kita bisa
kalau kita KFD-nya dengan tepat, nanti pelanggan akan menjadi lebih puas. Yang berikutnya, Mas Adam. Nah, ini adalah instrumen penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2006, tahun 102, instrumen penelitian adalah suatu alat digunakan mengukur kejadian, dalam kurung atau istilahnya tuh variabel penelitian, alam maupun sosial yang diamati. Dan menurut Sanjaya tahun 2011, 84, instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Jadi instrumen penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi bagi departemen atau perusahaan yang akan melakukan KFD. Yang pertama adalah sintesis, yang berikutnya itu adalah skala pengukuran, dan yang berikutnya itu adalah skala Likert. Yang berikutnya lagi, Mas Adam. Nah, ini untuk mengenai parameter skala Likert. Harapannya dari skala Likert ini kita bisa mengetahui apakah produk ini itu jadi mendapatkan level-level tertentu gitu. Contoh kalau pertanyaannya positif, pertanyaan positif itu adalah pertanyaan yang tujuannya itu adalah baik bagi produk tersebut. Nah, contoh yang skor yang pertama kita biasanya dinamai dengan sangat tidak setuju atau buruk gitu. Yang berikutnya lagi itu tidak setuju, yang berikutnya lagi yang nomor 3 setuju, yang nomor 4 itu sangat setuju. Nah, ataupun pertanyaan negatif. Pertanyaan negatif ini adalah kita untuk mendapatkan KOP yang istilahnya itu pertanyaannya itu agak menjelekkan atau istilahnya itu untuk mendapatkan feedback dari alat tersebut. Yang pertama sangat setuju. Nah, yang setuju nomor 2, itu yang tidak setuju nomor 4, sangat setuju itu nomor 5. Ya kurang lebih nanti dibalik aja sih. Mungkin ini kurang nomor 5-nya aja sih mungkin. Nah, berikutnya Mas. Nah, untuk kuesioner ini dijelaskan langsung oleh Mas Adam ya Mas ya, mengenai yang ini. Kepada Mas Adam saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas. Untuk kuesioner Dewa Putut Soekardi tahun 1983, pengertian kuesioner adalah suatu bentuk teknik alat pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu atau wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Selanjutnya, Mas. Kuesioner terbuka. Contoh, menurut Anda berapa harga yang cocok untuk mangkok kelapa? 10.000. Dan ini grafiknya. Lanjutnya, Mas. Kuesioner tertutup. Menurut apa seberapa penting harga yang murah untuk membeli mangkok? Di sini ada keterangan sangat penting dengan skala 4, responden 14, dan skor 56. Dan penting, skala 3, responden 14, skor 42. Tidak penting, skala 2, responden 6, skor 12. Berdasarkan kuesioner nomor 7, penunjukan tanggapan para responden terhadap beberapa penting harga murah batok kelapa cukup banyak disukai dengan pemberian nilai sebagian besar indikator, yaitu dengan rata-rata nilai 3,17. Lanjut. Untuk validitas membandingkan nilai R hitung dengan tabel 1 jika nilai hitung lebih besar R tabel sama dengan valid. Jika nilai terhitung kurang dari R tabel sama dengan tidak valid. Melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 sama dengan valid. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 sama dengan tidak valid. Memberikan saran untuk ukuran pengambilan sampel yang layak bagi sebuah penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Reliabilitas. Untuk mengukur suatu seharusnya dibutuhkan alat ukur yang paling tidak memilih tingkat perubahan yang kecil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diartikan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha. Menurut Wiratna Sujarweni di tahun 2014,
Kuesioner dikaitkan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Menurut Eko Widioko tahun 2017, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7. Langkah-langkah QFD. 1. Perencanaan produk. Menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan, merencanakan produk untuk merespon kebutuhan pelanggan dan peluang kompetitif, menetapkan nilai target dari karakteristik produk. Nomor 2, assembly atau part development, mengidentifikasi part atau assemblies yang penting, menurunkan karakteristik produk dalam karakteristik part atau assemblies, menetapkan nilai dari karakter produk. Nomor 3, perencanaan proses, menentukan proses kritis dan aliran proses, mengembangkan persyaratan peralatan produksi, dan menetapkan parameter kritis proses. Nomor 4, kontrol proses atau kualitas, menentukan karakteristik proses dan part kritis, menetapkan metode kontrol proses dan parameternya, dan menetapkan metode dan parameter inspeksi dan uji. Keinginan pelanggan, karakteristik perusahaan. Lanjutnya, Mas. Menghitung importance. Seberapa penting harga yang murah untuk membeli mangkok. Di sini ada keterangan sangat penting dengan skala 4, responden 14, skor 56. Penting dengan skala 3, responden 14 dan skor 42. Tidak penting dengan skala 2, responden 1, responden 6, skor 12. Sangat tidak penting dengan skala 1, responden 1, skor 1, total 35 responden dan skor 111. Importance rating 3,17. Lanjut, Mas. Udah ini, Mas, ya? Ya, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Rahmadipra 1410074. Mungkin untuk dari materi KOQ-nya itu, untuk yang akan produk yang kita buat itu dari desain. Nah, dari desainnya itu, yang pertama kita menggunakan bahan batok kelapa. Nah, ini kursor saya ini bahan batok kelapa, kemudian diameternya itu 8-11 cm, dan tinggi mangkok batok kelapanya 8-11 juga, diameternya itu 9-12 cm. Nah, diameter pegangan mangkoknya itu 1-2 cm. Terus kemudian untuk harga mangkok RP 15.000 sampai 30.000. Yang ketiganya itu dari segi warnanya itu memunculkan warna asli dari mangkok batok kelapa, yaitu dengan cara di varnish. Nah, kemudian di sini untuk di kursor ini terlihat anak panah saya ini menunjukkan bintang 1 dengan keterangan itu berhubungan, segitiga terbalik itu tidak berhubungan, tanda bintang 2 itu sangat berhubungan. Nah, untuk bintang yang ini, yang karena sama kursor saya ini, bahan dengan diameter 8,11 cm itu menurut saya itu berhubungan. Kemudian yang ke bahan batok kelapa dengan tinggi batok kelapa 8-11 cm itu tidak berhubungan. Ini tidak berhubungan. Kemudian untuk yang bahan batok kelapa dengan diameter tutupnya itu menurut saya itu berhubungan. Nah, kemudian untuk bahan batok kelapa dengan harganya itu juga berhubungan, yaitu bintang 1. Kemudian untuk bahan dan memunculkan warna batok kelapa itu sangat berhubungan. Nah, begitupun dari sini ke sini seterusnya. Nah, kemudian untuk customer-nya itu atau requirement-nya itu dari customer itu menginginkan harga yang murah, tahan lama, kualitas yang baik, memiliki tampilan yang menarik, mangkok yang ramah lingkungan, mangkok yang efisien, mangkok yang memiliki tutup. Nah, untuk menghitung nilai important ini, sebagai contoh ini, important itu jadi
kita menggunakan skala Likert, yaitu penilaian itu dari 4, 3, 2, 1, sangat penting dan sampai ke sangat tidak penting. Nah, dengan jumlah responden 14, kemudian skornya itu 14 dikali 4 itu sama dengan 56. Dengan jumlah total itu 111, dibagi dengan jumlah responden 35, maka menghasilkan 3,17 untuk indikator informernya. Nah, kemudian untuk harga murah dengan bahan itu, bulat ini melambangkan 9, artinya itu sangat tinggi hubungannya. Nah, yang ketiga itu melambangkan dia ini bulat bolong itu melambangkan sedang berhubungannya. Jadi nilainya itu sedang, dan yang ketiga ini segitiga terbalik itu satu dengan ini sedikit berhubungan. Nah, untuk harga murah dengan bahan itu di sini kami memberi nilai bulat, yaitu 3, itu sedang berhubungan. Yang harga dengan diameter mangkok yaitu kurang berhubungan, segitiga terbalik. Harga dengan tinggi mangkok pun demikian, harga dengan diameter mangkok pun sama, harga dengan diameter pegangan mangkok sama, harga dengan harga yang mangkok 15.000 sampai 30.000 itu menurut kami itu sedikit berhubungan, karena 15.000 sampai 30.000 itu menurut kami itu harganya itu cukup murah. Dan begitu pun sampai seterusnya. Kemudian untuk absolute import time-nya itu, jadi di ini kan nilainya itu dari harga murah ke bahan batok kelapa itu kan bulat lambangnya itu 3. Nah, 3 dikali 3,17 ditambah dengan 1 dikali dengan 3,00 tambah dengan 9 dikali dengan 300 juga ditambah dengan 9 dikali 309 ditambah dengan 9 dikali 306 ditambah dengan 1 dikali dengan 311 dengan mendapat hasil 98. Nah, kemudian di sini kita tingkat kesulitannya itu kalau difficulty. Nah, di sini kami memberi nilainya itu 1 sampai 5. Berarti semakin besar semakin besar nilainya itu 5, itu menunjukkan itu produk itu semakin sulit untuk dibuatnya atau dicari bahannya. Nah, untuk bahan batok kelapa ini menurut kami itu diberi nilai 2 karena tidak cukup sulit untuk mencari batok kelapa. Dan diameter pun sama, sampai dengan diameter pegangan pun sama. Nah, untuk harganya itu kami beri nilai 4, itu karena bersaing dengan produk dari mangkok gelas dan mangkok kaca itu lebih murah harganya. Nah, untuk memunculkan warna pun saya beri nilai 3 karena untuk menghasilkan batok kelapa yang warnanya mengkilat itu membutuhkan waktu yang lama. Ini untuk targetnya itu, nah yang pertama itu dari bahannya itu menginginkan ramah lingkungan. Kemudian dari diameternya itu daya tampungnya yang maksimal dan tingginya pun sama. Kemudian untuk diameter tutupnya itu tidak cepat dingin jika ada makanan kuah gitu. Kemudian untuk diameter pegangannya itu 1 sampai 2 itu agar lebih efisien. Nah, untuk harganya itu harga yang murah, dan untuk memunculkan warna dari mangkok batok kelapa itu targetnya itu klasik. Nah, untuk yang di samping ini, mangkok gelas, mangkok kaca, dan mangkok batok kelapa itu pembandingnya. Nah, dari segi harga murah, kami memberi nilai dari mangkok gelas 2, kemudian dari mangkok batok plastik 3, dan mangkok batok kelapa 2. Nah, begitu pun seterusnya, sampai dengan nilainya didapat nilai tertinggi itu batok kelapa 15. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah grafik dari mangkok gelas, mangkok plastik, dan mangkok batok kelapa. Nah, kita perlu misalkan di sini bahan batok kelapa itu. Nah, kami memberikan nilai dari K karena menurut kami batok kelapa itu udah gampang bahannya itu dari K. Jadi di atas, kemudian untuk bisa dilihat tanda panahnya itu K ini ke bawah, untuk diameter mangkok batok kelapa pun diambil oleh K. Nah, untuk sampai dengan membentuk diameter seperti ini dengan klasifikasi nilai itu 3, 2, dan 1 sulit. Nah, mungkin untuk sulitnya itu di bawah itu. Jadi yang kayak G ini sulit. Mangkok plastik diameter 11 sampai 8 sampai sulit. Nah, dan untuk selanjutnya dengan itu kami menyimpulkan bahwa membuat produknya itu dengan diameternya seperti tadi dijelaskan di atas, yaitu diameter atasnya itu 9,5,
dan diameter pegangannya itu 2, tinggi pegangannya 1,16, kemudian untuk tinggi mangkoknya itu 7,5 dan tinggi kakinya itu 2, serta diameter kakinya itu 3,5. Mungkin bisa kembalikan ke moderator. Sudah ya Mas ya? Itulah yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau komunikasi yang tidak berkenan di hadapan Anda. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.